Halo Sobat Primatek, balik lagi di channel Ujar Primatek. Nah, di video kali ini gua akan ngebahas macam-macam kawat las merek Roha, ya kan? Bisa kalian lihat nih mereknya Roha, ya kan? Nah, di sini di depan gua nih udah banyak jenis-jenis atau macam-macam produk dari si Roha ini nih, Bro. Gitu. Jadi, kita akan bahas satu persatu tipenya apa, fungsinya juga untuk pengelasan apa. Oke bro, di sini kan banyak nih bro jenis-jenisnya ya kan. Di sebelah kiri gua atau di kanan kalian nih kalau kalian lagi nonton videonya, di kanan gua ini, jadi ini adalah jenis kawat las elektroda atau kawat las batang bro. Jadi kalau orang-orang bengkel mungkin ya di luar sana tuh nyebutnya kawat las elektroda gitu. Nah, di sebelah kanan gua ini adalah jenis kawat las CO2 atau kawat las roll. Kenapa? Karena di sini bentuknya dia roll gitu, Bro. Dan yang di tengah ini adalah tungsten atau bisa dibilang sebenarnya sih bukan kawat las ya, cuma ini dipakai untuk pengelasan juga sih kalau menurut gua gitu. Nah, selanjutnya mungkin gua akan ngebahas yang ini dulu nih, Bro. Yang kawat las roll dulu nih bro. Jadi berhubung produknya banyak, nah jadi yang produk kawat las elektroda gua singkirin dulu sementara dan kita bahas ke yang CO2 kawat las roll ini bro. Oke bro, jadi di depan gua ini sudah ada produknya. Yang kanan ini adalah produk dengan tipenya itu RH70 atau ER70S, dan yang paling kanan ini adalah E71T bro. Nah, kedua produk ini masih sama, produknya mereknya Roha, cuma yang membedakan adalah tipenya aja nih bro. Nah, beratnya ini satu roll itu sekitar 15 kg. Nah, terus fungsinya nih, gue juga mau kasih tahu ke kalian fungsinya apa. Biasanya kawat las CO2 ini, kawat las roll ini digunakan di pengelasan menggunakan mesin MIG. Itu ya bro. Mungkin kalian juga udah tahu tuh singkatan MIG apa ya kan. Pengelasan MIG itu menggunakan tambahan gas CO2 bro. Gitu. Jadi untuk menggunakan kawat las ini perlu menggunakan gas CO2 kayak gitu bro. Nah, untuk penggunaannya sendiri biasanya kawat las ini itu digunakan di fabrikasi logam seperti pembangunan gedung, kemudian perkapalan, maintenance kapal, kayak gitu-gitu bro. Pembuatan fabrikasi logam lainnya kayak gitu. Biasanya dipakai di industri kelas menengah sampai kelas atas lah kayak gitu bro. Kemudian apa sih yang membedakan antara kedua produk ini gitu kan? Yang gua tahu adalah bedanya itu adalah secara tipe yang pasti beda bro ya kan. Terus kemudian komposisinya juga beda, bahan yang dipakai di kedua produk ini juga beda-beda gitu. Untuk secara di lapangan pun berbeda juga sih kalau menurut gua dari segi kualitasnya gitu kan. Maksudnya rasanya ketika gua pakai tipe yang RH70 ini tuh gimana, terus kalau gua pakai yang E71 ini tuh kayak gimana, itu juga berbeda bro, tergantung dari user atau penggunanya kayak gitu. Hasilnya juga beda ya kan. Bentuknya itu kalau yang ini itu adalah solid wire, jadi kawat lasnya itu dia isi lah gitu, jadi dalamnya itu nggak koplong bro, kayak model kawat lah gitu ya kan, cuma ini modelnya besi. Kalau sekelas dilihat ini warnanya kayak warna tembaga ya bro. Di sini bisa kalian lihat kan kayak warna tembaga gitu, kuning gitu kan, bronze, coklat gitulah. Itu sebenarnya bukan tembaga bro, jadi tetap ini adalah materialnya besi, kawat las besi gitu bro, cuma ini dilapisi untuk anti karat kayak gitu kan. Terus yang ini, yang E71 ini kawat lasnya itu bentuknya dia flux core. Jadi kenapa di sini ditulis flux core? Jadi dalamnya itu bolong bro. Kalau dilihat secara detail gitu kan, dalamnya itu bolong, jadi dia nggak solid. Itu yang membedakan dari segi materialnya lah gitu. Nah, dan juga bedanya itu kan di sini tadi udah gue bilang ya bro, warnanya di sini kayak warna bronze gitu kan, warna tembaga. Nah, dan ini tuh warnanya warna silver bro, kayak warna warna stainless lah. Kan bisa dilihat nih kardusnya kan, di sini tuh warnanya kayak warna stainless gitu kan, kayak warna aluminium gitu putih. Sedangkan di sini tuh bisa kalian lihat
Tuh, warnanya dia warna kayak tembaga gitu bro. Itu yang membedakan dia RH70 atau ER70 atau E71T. Itu bedanya bro. Dan menurut gua warna ini sudah universal, jadi kalau kalian temukan di mana-mana gitu kan, tipe ER70S itu pasti warnanya dia seperti ini. Dia solid wire. Sedangkan yang E71T pasti warnanya dia putih kayak gini bro. Itu gampang banget cara bedainnya. Dan sebenarnya banyak perbedaan lain gitu kan, yang lebih spesifik gitu. Jadi mungkin di video ini gua menjelaskan hanya secara general aja bro gitu. Kalau kalian mungkin ada pertanyaan atau request mengenai secara detail, mungkin kalian bisa komen di bawah. Nanti kita akan buatkan tuh videonya penjelasan secara detail mengenai produk dari Roha Kawatlas Roll bro. Nah oke bro, mungkin kita lanjut langsung masuk ke Kawatlas Elektroda atau Kawatlas Batang bro. Sekarang kita masuk ke penjelasan yang kedua. Nah ya kan. Nah oke bro. Nah di sini gua akan ngebahas tentang Kawatlas Elektroda. Bisa kalian lihat nih, ya kan, banyak nih tipe-tipenya bro. Di sini gua hanya menjelaskan tipenya, penggunaannya, dan ukuran-ukurannya nih bro, kayak gitu. Nah, terus kemudian juga perbedaannya, ya kan, perbedaan fungsinya itu seperti apa. Nah, oke bro, yang pertama ini adalah tipe E6013. Nah, jadi E6013 ini itu adalah kawatlas umum, mudah ditemukan lah bro kalau menurut gua. Jadi misalkan nih kalian pengen ngelas pagar, waduh pagar gua kalatan lagi, terus putus nih atau pecah gitu kan, atau bengkok misalkan. Nah, kalian bisa cari ke materialnya tipenya E6013. Kenapa? Karena ini adalah tipe umum yang digunakan untuk pengelasan ringan seperti kayak pagar, terus tralis, atau kerajinan-kerajinan yang memerlukan pengelasan besi kayak gitu. Ini generalnya lah bro kalau bisa dibilang. Jadi kawatlas ini digunakan khusus untuk mengelas besi ya bro, bukan untuk mengelas kuningan, bukan untuk mengelas stainless, apalagi aluminium. Nah kalau untuk mesinnya, aduh bro, pakai mesin las apa nih gitu kan. Jadi untuk elektroda secara umumnya nih, kalau bisa gue bilang secara umum atau general itu menggunakan mesin las listrik atau trafolas lah kalau bisa dibilang. Nah itu penggunaannya menggunakan itu bro. Dan kalian juga harus ingat, beda tipe, beda ukuran, juga beda cara penggunaan. Maksudnya tuh kayak settingan ampernya atau settingan voltasenya itu berbeda bro. Kalian pakai yang ukuran 2 mili atau kalian pakai yang ukuran 4 mili itu beda. Jadi itu tergantung spesifikasi dibutuhkan untuk kawatlas itu sendiri kayak gitu. Nah oke bro, kalau kalian masih bingung mengenai penjelasan pengelasan ya kan yang gue jelasin tadi, beda ukuran, beda settingan ampere atau beda voltase, itu kalian boleh komen di bawah, nanti kita coba buatkan nih bro videonya. Jadi ini masih sama bro, ini tipenya RH, cuma di sini tipenya itu E7008 atau 7018. Jadi RH ini adalah kode merek ya bro, karena ini mereknya Roha. Jadi kodenya itu RH. Nah kalau merek lain misalkan kodenya apa, mereknya apa, kodenya beda lagi bro. Cuman ininya tetap sama bro. Jadi spesifikasinya itu sama gitu. Misalkan ini nih RH60, terus ada lagi E6013. Nah E6013 itu adalah spesifikasinya bro. Itu pasti sama semua. Yang membedakan adalah hanya RH60. Karena RH60 ini adalah kode merek, bukan kode spesifikasi. Itu kalian harus catat bro. Nah ini adalah RH, tipenya itu spesifikasinya E7018. Nah bedanya apa sama yang 6013? Jadi E7018 ini digunakan untuk pengelasan heavy duty. Maksudnya heavy duty itu kayak pengelasan perkapalan bro, terus struktur bangunan, terus jembatan, tower. Nah itu pakai kode yang E7018 kayak gitu. Sebenarnya
kode E7018 ini pun ada maksudnya bro. Kode E itu apa, 70 itu apa, 1 itu apa, 8 itu apa. Cuma gua tidak menjelaskan secara detail di sini. Gua hanya menjelaskan secara general produk dari si Roha ini bro. Jadi kalau kalian penasaran gitu kan, bro jelasin dong bro secara detail atau secara lebih dalam nih produk si Roha, kalian bisa komen di bawah bro. Nanti gue jelasin tuh secara rinci kodenya tuh maksudnya apa kayak gitu bro. Jadi ini tuh yang tadi gue bilang dipakai untuk pengelasan heavy duty ya bro. Pengelasan berat lah. Kayak mungkin kalian tahu kan di workshop pabrik kayak gitu, pembuatan kapal, terus pembuatan maintenance kapal, pembuatan mesin-mesin, fabrikasi logam pasti menggunakan yang kodenya E7018. Dan ini juga digunakan untuk material besi bro, atau carbon steel. Jadi nggak bisa dipakai untuk stainless steel, aluminium atau tembaga. Jadi khusus untuk besi kayak gitu bro. Oh ya, dan mesinnya juga sama bro. Jadi ini menggunakan mesin Travolas, tapi ampernya itu beda. Jadi gitu. Jadi ampernya itu di sini kan udah dijelasin nih. Sebenarnya di kardusnya itu semua ada bro. Spesifikasi ampere yang bisa digunakan untuk kawat las ini. Ampere atau voltase itu fungsinya untuk mematangkan si elektrodanya ini kayak gitu. Nah, beda ukuran, beda settingan ampernya atau voltasenya beda bro. Jadi misalkan nih E6013 ukurannya 2 mili. Nah, biasanya itu elektrodanya itu matang di voltase atau di ampere sekitar 60 atau 70 sampai 80 kayak gitu bro. Kemudian kita lanjut ke yang ini. Yang ini itu tipenya E7016. Kodenya masih sama bro. Kodenya itu dia adalah RH, cuma kodenya itu adalah E7016. Dan ini itu sama bro. Sama seperti yang 7018 gitu. Fungsinya itu juga sama untuk heavy duty, pengelasan heavy duty, kayak pengerjaan fabrikasi, logam, struktur bangunan, jembatan, tower segala macam itu bisa pakai ini kayak gitu. Yang membedakan adalah spesifikasinya. Di sini itu 7016 dan di sini 7018. Nah, spesifikasinya itu juga ada maksud tertentu bro. Kenapa beda angka? Nah, itu juga bisa dibahas secara detail lah gitu. Cuma kurang lebih fungsinya sama bro, seperti yang 7016 atau 7018 seperti itu bro. Dan ini juga untuk digunakan material besi ya bro, nggak bisa pakai untuk stainless, kuningan atau aluminium kayak gitu. Dan juga mesinnya sama ya bro. Jadi keempat ini nih yang gue pegang ini itu mesinnya sama bro, pakai mesin Travolas atau las listrik kayak gitu. Ini juga sama ya bro, seperti yang gue jelasin sebelumnya. Ini mesinnya sama dan yang membedakan hanya speknya aja kayak gitu. Nah, kita lanjut lagi nih bro ke kawat las. Ini tipenya itu RH308. Nah tuh bro, bisa dilihat kan RH308. Ini paling beda sendiri nih. Kenapa? Karena bungkusnya dia seperti ini ya bro, dikotakin gini warna biru. Jadi ini adalah kawat las khusus untuk stainless bro gitu. Makanya kenapa dia beda sendiri. Ini dipakai untuk digunakan untuk material stainless steel. Makanya di sini ditulis stainless steel electrode. Itu gampang banget bro bedainnya kawat las stainless sama yang kawat las steel atau carbon steel kayak gitu bro. Bentuknya juga sama bro, kurang lebih kayak gini. Ini contoh yang gua bilang ini adalah kawat las elektroda kayak gini bro, contohnya bro gitu. Jadi setiap produk atau tipenya itu di sini ada cap, kayak cap emblem gitu, bahwa menandakan kawat las ini tuh tipenya misalkan E6011. Di sini nanti ada capnya nih RHE6013. Terus yang ini juga beda, capnya ada RHE7018 kayak gitu bro. Jadi untuk memudahkan kalian membaca kode atau spesifikasi si kawat lasnya ini. Cuma kurang lebih bentuknya seperti ini. Ini bentuknya umum ya kan, hampir sama. Kalau gue bilang sih di seluruh dunia kurang lebih kayak gini nih kawat las elektroda ini kayak gini bro. Cuma yang membedakan adalah satu,
komposisinya beda, campuran bahan karbonnya juga beda bro, kayak gitu. Kurang lebih ya seperti apa sih namanya, kembang api lah bro, bisa dilihat kan kayak gini nih namanya elektroda. Nah oke bro, buat kalian yang pengen belajar las pemula ya kan, kayak gua nih, gua kan las pemula nih, kalian bisa klik link di atas nih bro. Di situ udah gue jelasin cara pengelasan, setting ampere, itu pokoknya kalian bisa lakukan lah. Nah, dan ini adalah produk Roha yang terakhir bro. Ini adalah tungsten ya bro. Kalau gue bilang sih ini itu tidak termasuk ke dalam kategori kawat las. Kenapa? Kalau menurut gue, kawat las yang tadi udah gue jelaskan sebelumnya, yang ini dan yang ini, itu termasuk barang consumable. Kalau menurut gue, consumable itu jadi gini loh bro, barangnya itu cepat habis gitu kan, dipakai habis, dipakai habis, dipakai habis gitu, cepat gitu. Cuma ini sebenarnya tetap barang consumable ya kan, cuma dia habisnya itu kalau bisa dibilang nggak secepat si kawat las gitu. Kalau ini kan misalnya nih kawat las nih, kalian pakai nih, nah itu kan berkurang tuh, lama-lama habis kayak gitu kan. Nah kalau ini itu habis juga, cuma bukan untuk bukan untuk apa ya, bukan untuk si material lasnya gitu. Jadi ini tuh dipakai untuk apa, untuk si mesin lasnya gitu. Jadi gue jelasin dulu deh bro, ini tuh dipakai di mesin las TIG namanya, TIG ya kan. Itu mesin las berbeda dengan mesin las yang gue jelasin tadi gitu. Memang dia tetap pakai mesin trafolas, cuma cara mengelasnya itu beda gitu. Jadi nanti cara kerjanya adalah si tungsten ini ya kan, bisa kalian lihat nih, ini modelnya kayak kawat gitu, lurus sekitar mungkin 15 cm. Nah nanti si tungsten ini itu diserut, jadi diserut di gerinda itu sampai dia tajam kayak panah gitu bro. Ujungnya nih, ujung sini tuh kayak panah, kayak pulpen lah gitu, tajam. Baru nanti si tungsten ini masuk ke gun si mesin plastiknya itu, si gun tiknya itu bro. Gue taruh gambarnya di sini nih bro. Kurang lebih ini adalah contoh gun yang gue maksud. Nah nanti si tungsten ini tuh masuk ke dalam gunnya itu bro, masuk ini, masuk ya kan. Nah ini kan tadi udah kalian asah nih sampai tajam gitu kan, sampai kayak busur panah. Nah nanti si tungsten ini akan menyala gitu, nyala seperti bara gitu ya kan. Ujungnya ini akan menyala seperti bara. Nah habis menyala, kalian itu las di materialnya. Nah baru kalian pakai si material satu lagi. Nah ini juga material kawat las juga kayak gitu. Jadi ini tuh nggak, sebenarnya bukan consumable, tetap consumable, cuma nggak terlalu sering habis seperti kawat las elektroda ini gitu. Nah ini nanti kan udah panas nih, kalian dia udah nyala bara, baru kalian las nih kayak gitu bro. Nah nanti ini yang akan meleleh. Jadi ini tuh kayak semacam pemanasnya lah, modelnya sama, cara kerjanya itu kayak solder. Nah itu persis sama kayak solder. Jadi ini tembak, ini gun soldernya nih, ini yang akan memanaskan si material yang kalian pegang di tangan kiri. Nah setelah panas baru tuh kalian las gitu, kayak gitu bro. Ini adalah tungsten digunakan untuk mesin lastik. Nah sebenarnya ini juga bisa habis. Kenapa? Habisnya itu bukan dipakai kayak elektroda. Elektroda kan dipakai nih, lama-lama kan berkurang habis, buang. Nah kalau ini itu habisnya itu karena diserut. Yang gue bilang tadi, sebelum dipakai ini kan masih tumpul. Nah jadi sebelum dipakai itu diserut, digerinda ya kan, digerinda sampai ujungnya itu tajam seperti busur panah. Itu yang akan mengakibatkan si tungsten ini tuh habis bro gitu. Dan kalau menurut gua sih habisnya ya mungkin agak lama gitu kan, tergantung si penggunaannya juga. Kalau penggunaannya 24 jam gitu kan ya mungkin dia lebih sering diserut gitu, lebih sering ditumpulin kayak gitu. Dan tergantung orang juga gitu. Ada orang yang bener-bener harus menggerinda itu sampai tajam banget, jadi dia materialnya yang kebuang mungkin agak banyak.
Ada juga orang yang menggerinda nggak usah terlalu tajam, yang penting dia diasah lagi gitu kan, udah cukup. Nah itu pasti awet kayak gitu bro. Ini adalah fungsi dari tungsten bro. Tungsten ini ada kodenya juga bro, banyak kodenya kalau bisa gue bilang. Di sini itu warna ujungnya tuh merah. Nih bisa kalian lihat kan, di sini tuh ujungnya merah bro. Nah itu adalah cara membaca tungsten digunakan untuk material apa. Nah, biasanya tungsten merah ini untuk material besi dan stainless. Biasanya ya bro, secara umum yang gua tahu itu digunakan untuk besi dan stainless. Ada lagi yang warnanya itu hijau dan ada lagi yang warnanya biru. Nah, itu beda-beda bro, kayak gitu. Dan sebenarnya kurang lebih cara pengelasannya juga sama bro. Jadi si tungsten ini tuh ada settingan ampernya, ada settingan voltasenya juga di mesin lastiknya itu gitu. Cuma yang membedakan adalah dia menggunakan electrode holder, ya kan? Nih seperti di gambar ini bro, ya kan? Dan ini digunakan di gun sitiknya itu bro, kayak gitu. Intinya sama-sama memanaskan. Jadi si elektroda ini juga dipanaskan, dan tungsten ini juga dipanaskan juga oleh perubahan listrik tadi bro. Nah oke bro, itu dia video mengenai penjelasan produk dari Roha kawat las secara general ya bro. Nah oke bro, buat kalian yang penasaran nih dan tertarik dengan produk si Roha ini, misalkan wah bro gue pengen dong bro dibahas secara lebih detail nih untuk tipe yang ini, atau semua tipe nih kalian pengen dibahas secara lebih dalam gitu kan. Nah boleh tuh kalian komen tuh di bawah, nanti pasti kita usahakan akan membuat video mengenai penjelasan secara detail request dari kalian nih bro. Nah untuk kalian yang penasaran nih dengan produk ini, kalian pengen aduh gua kayaknya harus coba nih produknya nih ya kan. Jadi kalian bisa temukan di toko-toko online ya kan, toko-toko teknik online, dan juga kalian bisa temukan atau beli di toko-toko teknik terdekat nih bro. Jadi gampang banget, kalian gak usah takut wah sulit banget nih kayak dapet produknya nih. Tenang aja bro, jadi udah banyak yang jual pokoknya deh. Oke bro, seperti biasa kalau kalian udah tonton videonya, jangan lupa kalian like dan subscribe channel YouTube kita supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita nih bro. Jangan lupa kalian follow Instagram dan Facebook kita di @ujprimatech supaya kalian nggak ketinggalan nih update terbaru dari kita nih bro. Sekian dari gua, thank you for watching.